tentang pemutakhiran data pemilu berkelanjutan. Pemilih berkelanjutan. Oh iya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tadi sudah singgung, kalau dulu menjelang pemilu, baik pada level pusat ataupun daerah, biasanya salah satu radio ada lagunya, pemilihan umum telah memanggil kita, seperti itu. Ya, seperti itu. Sekarang ini KPU harus proaktif menyampaikan sosialisasi karena sudah memiliki aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh KPU. Seperti tadi, lindungi hakmu. Hakmu bukan hak pilih. Itu. Kota Serang itu tidak terlalu luas. Tidak terlalu luas. Hanya 277,4 km persegi. Iya. 6 kecamatan, 67 kelurahan, jumlah penduduknya yang di awal hanya 250.000, sekarang sudah 702. Informasi dari Disduk. Tahun 2020 itu masih 692. Sekarang sudah 702 penduduk. Dari jumlah 702 itu tidak semuanya memiliki hak pilih. Tidak semuanya. Ya. Sekarang sudah memiliki apa yang disebut dengan basis data. Data yang pemilu lalu digunakan itu sebagai dasar untuk melakukan pendataan ulang dengan yang disebut tadi pemutakhiran data secara berkelanjutan. Jadi data awal itu tetap digunakan sebagai data patokan. Ya. Karena tidak terlalu luas, jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, harusnya di Kota Serang itu tidak ribet saat pemilu. Tidak ribet. Tapi mengingat kedudukan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi, ada 3 pemerintahan, ada pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten, masih tumpak di sini. Semua organisasi yang namanya LSM, ormas, media, tumpaknya di Kota Serang. Makanya informasi dari mantan Kapolres Serang, begitu menjabat di Kota Serang dan kemudian dimutasi Tangerang, ternyata lebih berat di Kota Serang dibandingkan Tangerang. Padahal jumlah penduduk Tangerang itu ada 3 jutaan. Kalau dibandingkan di Kota Serang hanya 702. Tapi ternyata lebih ribet di Kota Serang. Karena tumpak di sini. Gejolak apapun yang timbul di Kota Serang pasti akan cepat terdeteksi, terlihat ke permukaan, terlihat oleh pemerintah pusat. Celokonya kalau itu sampai terlihat dan kemudian jadi viral, sampai dengan pemerintah pusat tahu, bantuan dari pusat itu akan seret, akan tersendat-sendat. Kalaupun Kota Serang ini tidak terlalu banyak penduduknya, kadang-kadang orang membandingkan ya, kenapa kok ibu kota provinsi Banten adanya di Kota Serang? Bila melihat tampilan fisik dibandingkan dengan Tangerang Raya, janganlah dengan kota Tangerang, janganlah dengan Kabupaten Tangerang, dengan Tangsel pun jauh secara fisik. Tapi secara histori, ibu kota Kesultanan Banten itu adanya di Serang. Dan orang-orang yang memperjuangkan baik saat pembentukan Provinsi Banten ataupun pembentukan Kota Serang, itu kebanyakan orang Serang. Kebanyakan orang Serang. Orang Serang kalau di luar itu pinter, kelihatan, mencuat ke permukaan. Tapi kalau sudah di dalam, agak redup. Kalau sudah datang ke daerahnya masing-masing, agak redup. Saya dari nama mungkin orang aneh, dan bela orang mana sih kan? Tahun 2001 dari Bandung pindah ke Kota Serang, Provinsi Banten, itu masih tanya, lihat KTP, dicegat sama yang hitam-hitam ya, pakai hitam-hitam itu. Cegat, ini orang mana aja teh? Waduh. Dengan nyamannya, begitu ada Provinsi Banten duduk menjabat di Provinsi Banten, ya KTP-nya. Menjauh, orang Serang cerita gitu. Karena harusnya tidak ribet, tetapi begitu tumpleks ormasnya,
LSM-nya saat siswa Setwad melakukan studi di Kota Serang secara daring, jumlah ormas LSM di Kota Serang itu ada 400, banyak ya. Tapi kemudian saat itu yang aktif, yang sehat hanya ada 9. Yang aktif saja ada 40. Sekarang yang 40 ini sudah aktif dan sehat. Sudah aktif dan sehat 40. Saya perlu menyampaikan, LSM ormas itu bukan alat, bukan kendaraan partai politik. Sudah banyak yang berupaya ingin merubah dasar negara Pancasila menjadi Trisila, kemudian menjadi Ekasila. Itu kan gaungnya seperti di medsos. Mudah-mudahan realitasnya tidak terjadi. Karena bagaimanapun juga Pancasila itu sesuatu yang sudah dianggap sempurna untuk dasar negara. Bahkan era Orde Lama itu pernah ditawarkan kok keluar Indonesia. Nih, ideologi negara yang paling pantas bisa diterapkan di negara itu ya Pancasila. Ternyata liberalisme gagal, haluan kiri gagal. Era multi partai seperti sekarang, sejak bergulirnya reformasi tahun 99, ini banyak partai politik tidak terkendali. Dulu hanya 3 kok. Dulu hanya 3. Hanya ada Golkar, hanya ada P3, satu lagi PDI. Hanya 3 partai yang bersaing terus. Jadi bisa terdeteksi, ketahuan kan gitu ya. Kalau sekarang begitu banyaknya partai, ya secara alamiah berguguran sih. Yang tidak bisa bertahan dalam seleksi alamiahnya, berguguran. Tapi yang bisa bertahan jalan. Ada partai politik yang belum sempat ikut meramaikan pemilu sudah gonjang-ganjing ramai. Itu partai politik berkarya, ya, berkarya sudah mulai ramai. Ada yang condongnya ke Utomi, Medal Putra, ada yang condong ke yang lain. Sekarang yang ke Tommy itu sudah mulai pecah lagi. Balihonya ada sana, ada Mukibat dan Didi. Sekarang muncul lagi. Yang orang katanya dekat dengan Mbak Tutut, ya. Nah ini perlu diantisipasi. Karena bagaimanapun juga apabila dibiarkan, khawatir mulai mempengaruhi stabilitas di Kota Serang. Baru stabilitas Kota Serang. Ideologi, politik, sosial di era pandemi ini. Siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak merasa kesusahan? Janganlah orang yang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pekerjaan. Setingkat kepala badan, kepala dinas saya susah kan gitu. Di era pandemi, ya, di era pandemi, tingkat pengangguran di Kota Serang itu 10,6%. Kemudian didata ulang oleh Bapeda Kota Serang menjadi 9,1%. Tidak ada industri besar di Kota Serang. Lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja tidak seimbang. Tidak seimbang. Ini memicu masalah-masalah sosial. Belum lagi saat rapat Timpora, banyaknya tenaga atau orang asing, banyaknya orang asing, baik yang bekerja di Kota Serang ataupun tinggal di Kota Serang, bekerjanya bukan di wilayah Kota Serang. Ini patut diwaspadai, khawatir memberikan pengaruh negatif saat pemilu di Kota Serang. Kalau yang bekerja di Kota Serang ada 6. Satu yang terakhir itu bekerja sebagai guru karena pertukaran tenaga pengajar, ditempatkan di SMK 2, ya, orang asing. Informasi dari imigrasi, sekalipun kontrak kerjanya 5 tahun, kalau tidak merasa betah, bisa 3 tahun atau setahun kemudian kembali. Data ini kan sulit dideteksi oleh Disduk Capil. Informasi dari Disduk itu ada 79 informasi di Kota Serang.
Ya. 6 di antaranya bekerja di Kota Serang. Dan yang bekerja ini juga sulit dilacak di mana bekerjanya. Kalau di snaker, ini khawatir memberikan pengaruh. Kasihan. Iya. Menikah saja kan gitu. Nggak jelas juntrungannya 3 bulan, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun Tinggal. selesai. Kan kasihan. Janda orang asing itu agak sulit nyari lagi kan gitu. Dibandingkan janda lokal gitu ya. Agak sulit. Realitas seperti itu. Ya kan kasihan. Ini juga perlu diantisipasi. Perlu. Hal-hal yang kecil seperti inilah yang terkadang dilupakan oleh masyarakat. Kalau kaitan dengan sosialisasi, data pemilih dan seterusnya, mekanismenya dari mulai keluarga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, tingkat kota, kemudian tingkat provinsi dan baru pusat. Seperti itu. Mudah. Hierarkinya seperti itu. Tapi hal-hal yang bisa memicu kerusuhan yang mengakibatkan instabilitas ini juga perlu disikapi. Yang ketiga, masalah ekonomi. Sekarang ini sudah mulai terjadi kelangkaan minyak goreng. Jangan sampai kelangkaan ini kemudian melebar kepada komoditas lain. Kepada komoditas lain selain minyak goreng. Minyak goreng saja sudah begitu hebohnya. Satu harga konon katanya yang 1 liter itu 14.000, yang 2 liter itu 28.000. Dan itu dijual di swalayan hypermarket di Kota Serang. Tetapi jam 10 masyarakat ingin beli minyak goreng di hypermarket, di retail itu sudah habis semuanya. Ini kan luar biasa. Harganya memang murah, tapi kok tidak ada barangnya nanti. Ya, tidak ada barangnya. Di pasar-pasar rakyat, perahu yang manapun, ternyata harganya di atas HET, harga eceran tertinggi yang tentukan pemerintah. Ini juga bisa memicu timbul kecurigaan dari masyarakat. Ya. Kita berupaya melakukan deteksi dini sedini mungkin supaya hal-hal seperti itu tidak merusak pemilu yang akan datang. Tidak merusak. Bukan. Supaya pada saat pemilu masyarakat melaksanakan pemilu dengan tenang. Tidak lagi embel-embel tanda kutip masih sulit nyari minyak goreng, arep pemilu, panitianya mau ngopi juga susah, kan gulanya mahal kan begitu. Anggaran yang sudah ditetapkan, yang sudah dimintakan oleh KPU misalkan ternyata tidak cukup, Bawaslu akan melakukan pengawasan juga ternyata beli kopinya kurang karena anggarannya kurang, harganya mahal-mahal kan begitu. Nah ini juga jadi masalah. Ya. Jadi masalah. Ini masalah dari ekonomi. Memang ada bantuan dari pemerintah pusat terhadap pelaku UMKM besarannya 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro, ya usaha mikro daerah, kabupaten kota. Tapi pemberian itu kan tidak setiap bulan. Yakin itu pelaku usaha mikro? Kan belum yakin juga. Ada 11.000 di Kota Serang konon katanya yang mendapatkan bantuan. Tapi 11.000 itu apakah pelaku usaha mikro semua? Pak Adhar nggak mendata itu kan ya? Tidak ya? Belum tentu. Kelihatan yang susah tetap saja kan gitu. Jangan-jangan nanti yang mendapatkan justru orang yang sudah punya penghasilan, mendapatkan bantuan. Yang notabene bukan pelaku usaha mikro, bukan pelaku usaha. Bisa jadi seperti itu. Ini yang perlu antisipasi. Sekarang ini. Ya. Budaya. Oh, masih ada terlupakan. Belum lagi masalah pedagang kaki lima di Kota Serang. Kenapa saya sampaikan pedagang kaki lima? Ini kan jadi tren kemarin. Terutama pedagang-pedagang yang sudah direlokasi oleh pemerintah. Yang pertama, pedagang yang berjualan di stadion. Stadion sekarang sedang direhabilitasi.
sedang direhab, diperbaharui. Tidak boleh lagi ada PKL di sana, direlokasi ke Kepandean. Ya. Kemudian ada pembangunan ruang terbuka hijau di Taman Sari, PKL-nya juga direlokasi ke Kepandean. Realitasnya Kepandean penuh, pedagang stadion tetap penuh, pedagang Taman Sari tetap penuh. Ini luar biasa. Gitu. Headline-nya kan luar biasa di media itu, sampai dengan menganjurkan kepala Dispora Par itu layak dinonjolkan. Begitu di Kota Serang. Iya. Sudah terbangun pasar rakyat di Kota Serang di setiap kecamatan, kecuali satu kecamatan yang belum dibangun pasar rakyat. Jadi harapan pemerintah daerah, para ormas, para LSM, karena memang notabene bukan kendaraannya partai politik, menjaga stabilitas kewilayahan, memberikan kenyamanan, tumbuhkan rasa adem, rasa nyaman, rasa damai di masyarakat. Ya, bergerak sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan fokus dibentuknya LSM itu untuk urusan apa? Fokus ke sana. Ya, ada yang lingkungan, ada yang perekonomian, ada yang sosial, ada yang kesehatan, kan macam-macam. Bergerak dalam bidangnya masing-masing. Bergerak dalam bidangnya masing-masing. Sekarang ini Kemendagri sudah menerapkan aplikasi kaitan untuk LSM. Pintu masuknya itu SIOLA. Ada aplikasi SIOLA. Nanti pembinaannya ada aplikasi Simaskop. Simaskop. Kenapa? Ya, SIOLA. Begitu masuknya. Itu pembinaannya di sana. Artinya kalau sudah berjalan sesuai dengan yang menjadi tugas pokoknya Ormas, LSM, Kemendagri melihat dan itu sudah berjalan dengan lancar, aktif, bisa menjadi mitra pemerintah, memberikan kedamaian di masyarakat, maka tidak mustahil bantuan-bantuan untuk Ormas, LSM itu akan meluncur ke daerah, akan meluncur ke daerah. Kalau sekarang mohon maaf aja ya, jangankan dari pusat, dari pemerintah kota saja lewat Kesbang belum ada untuk Ormas. Begitu. Tapi orang katanya di Indonesia sebelum dilaksanakan pemilu hasilnya sudah diketahui. Nah, ini kan orang-orang yang tidak suka pada Indonesia. Jadi tidak perlu disikapi hal seperti itu secara berlebihan. Biarkan orang berkata seperti apapun, kita laksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Mudah-mudahan tahun 2024 yang tahapannya dimulai 2023, ya Pak, bisa sukses, aman, terkendali. Amin. Sehingga apa yang diharapkan dalam pemilihan pilegkah atau pemilihan serentak, jurdil itu memang bisa dilaksanakan di Kota Serang. Karena bagaimanapun juga Kota Serang ini karena dekat dengan ibu kota negara sementara. Karena ribut-ributnya ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan nantinya. Sementara seperti itu selalu dijadikan percontohan. Selalu dijadikan percontohan oleh pemerintah pusat. Apakah kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, nepotisme, atau aktivitas yang lainnya. Kota Serang selalu dijadikan contoh. Ancaman, tantangan itu. Ya tantangannya banyak sekali. Saat pelaksanaan pemilu di Kota Serang. Karena memang majemuk, bisa saja orang yang bekerja di Kota Serang tetapi tinggalnya domisilinya bukan di Kota Serang, bisa saja memberikan pengaruh negatif untuk masyarakat Kota Serang.
Karena di Kota Serang ini sekalipun jumlah penduduknya tadi 702 yang sudah dibuktikan dengan data kependudukan, tetapi realitasnya dari jam 8 sampai dengan jam 4 itu kayaknya sekitar juga ada. Karena di jalan-jalan utama di Kota Serang itu macet, terutama di Mas Selatan. Jam masuk kerja, jam pulang kerja, macet itu. Macet. Di Jalan Ahmad Yani pun sekarang sudah mulai macet, Veteran Ahmad Yani macet. Kondisi-kondisi inilah yang harus dilakukan visi misinya. Jangan udah kita tuh malah waktu gue nggak dibantu. Terus selama masa pemerintahan terus diledotin, ya, terus diledotin, terus bikin kisruh. Artinya ya tidak berkontribusi positif. Kota Serang ada buka pensi pasti masyarakatnya ketemu. Baik suku bangsanya dibuktikan dengan adanya forum pembauran kebangsaan FPK Kota Serang. Saya sudah menyampaikan pada FPK di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sudah tidak ada lagi ketika sudah bekerja, sudah tinggal bertahun-tahun di Kota Serang yang namanya orang Minang, orang Sulawesi, orang Bugis, orang Sunda, Jawa Barat, orang Kalimantan yang sudah harus selalu mewujudkan diri sebagai orang daerahnya masing-masing, daerah leluhurnya. Nggak ada. Ketika di Serang, jadilah orang Serang yang baik. Bantu orang Serang membangun, bantu pemerintah daerah Serang membangun. Ya, Kota Serang belum terlalu dewasa, belum terlalu dewasa. Kalau lihat Kabupaten Serangnya ya 490 sekian tahun usianya, tapi Kota Serangnya tahun 2007 sudah dibentuk juga. 2007 277,4 km persegi minus kelurahan di lingkungan Kecamatan Keramat Watu, Tesikadi. Secara historis harusnya Tesikadi itu bagian dari area wilayah Kota Serang, Kesultanan Banten. Kalau itu sudah menjadi wilayah Kota Serang, Tesikadi bisa saja menjadi destinasi wisata baru. Agak kayak kapan ini tuh ya, pakai apa itu namanya, kata gantung dari Banten ke Tesikadi kan bisa. Kok sekarang nggak bisa wilayah Kabupaten Serang. Tesikadinya sudah dikontrak sama Kabupaten Serang begitu. Tapi ke depan mudah-mudahan Tesikadi itu menjadi wilayah Kota Serang, satu kesatuan kalau dipisahkan. Itu Kesultanan Banten. Tesikadi tempat pemandian putri-putri Banten. Ada yang keturunan putri Banten sini. Biasanya pakai ratu, pakai itu bagus. Itu keturunan Sultan. Itu mandinya Tesikadi. Mudah-mudahan setelah pemilu serentak tahun 2024 Tesikadi menjadi bagian wilayah Kota Serang. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi positif kepada pemerintah daerah Kota Serang, termasuk juga saat pelaksanaan pileg dan pemilu serentak tahun 2024. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tadi data konsolidasi bersih itu. Kemudian yang kedua DPT. Jadi setelah kita menerima data dari Disdukcapil, kita sandingkan dengan DPT terakhir di 2019. Gitu ya. Ada atau tidak, ganda atau tidak, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, tanggapan masyarakat. Nah, tanggapan masyarakat ini bentuk partisipasi masyarakat. Laporin, yang pindah laporin, meninggal laporin ke kita. Gitu ya. Ada beberapa formulir yang harus diisi ya. Nomor NIK-nya harus diisi, nomor NKK-nya harus diisi gitu. Nah, ini ya. Bawahnya. Nah, ini bentar ya, jangan dulu. Nah, ini foto salah satu warga di Tak-Takan pindah ke Cipocok. Tadinya di Tak-Takan pindah ke Cipocok. Gitu ya. Baru menikah, punya istri, kemudian pindah ke Cipocok. Lapor dia ke kantor KPU Kota Serang dan dilayani oleh petugas kita. Lanjut.
Nah, kita juga sudah berikhtiar membuat buku saku, ya, sebagai bentuk ikhtiar kita. Ya itu tadi, Bapak Ibu perlu diketahui, kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kegiatan yang non budgeter, yang tidak dianggarkan. Maka kemudian kita membuat buku saku itu ala kadarnya. Kita membuat itu tidak banyak dan itu kita serahkan ke beberapa kelurahan. Gitu ya. Tentu ini juga kita membutuhkan peran penting pemerintah daerah. Gitu. Nah, salah satu kegiatan hari ini adalah bentuk nyata begitu ya. Kesbangpol dalam hal berpartisipasi. Lanjut. Nah, ikhtiar kita mau membuat beberapa sosialisasi luar ruang, ya, baik itu di sebelah kantor KPU kita membuat baliho begitu, kemudian terus naik ke bawah kita menempelkan papan pengumuman, terus naik. Nah, jadi di warung-warung kita tempel tuh, itu sebagai ikhtiar kita mengajak kepada masyarakat untuk berperan, gitu ya. Menurut Capil adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Undang-Undang 23 2006 tentang Admindu, Permendagri 102, Perda Kota Serang nomor 9 2016 dan Perwal Kota Serang 53 tahun 2017. Jumlah penduduk Kota Serang. Jumlah penduduk Kota Serang per kecamatan ini mengalami kenaikan. Di tahun 2022 jumlah penduduk Kota Serang itu 702.228 jiwa. Nah ini pemetaannya dari tiap per kecamatan itu berbeda-beda. Yang mungkin di sini kita lihat yang paling banyak itu ada di Kecamatan Serang, di mana wilayahnya 6, tapi penduduknya tidak merata. Dengan langkahnya Pak, ini yang marah nih Pak, yang saya juga sebelah ini kan dari media juga. Ini yang langka saat ini terkait minyak goreng, gula, apakah bisa Pak dilibatkan pihak swasta melalui dinas terkait juga mengadakan operasi pasar, gitu Pak. Yang kemudian yang kedua terkait dari KPU, mohon izin. Ini saya beberapa kali jadi ketua KPPS nyelir gitu ya, bikin pusing dengan pengertian begini. Ini ada orang tua yang saat ini meninggal misalnya, itu muncul Pak, muncul nanti di database pemilu selanjutnya, atau entah koordinasi kurang harmonis atau gimana saya nggak tahu. Dan itu sudah beberapa kali. Karena ada 2 orang meninggal, ini muncul di pemilu berikutnya. Apa memang langkahnya seperti apa sih sebetulnya dari masing-masing ketua RW, ketua RT untuk berkoordinasi terlebih dahulu ya. Kemudian begini, ada bayi lahir Pak, bayi lahir terdata begitu, seolah-olah dia baru umur 3 bulan udah diberikan hak pilih. Jadi pusing karena KPPS, oke buat mata kuliah mungkin ya. Jadi kan ada pekerjaan tambahan, belum C1-nya, belum ininya. Kami mohon dari KPU kalau memang memerlukan data dari bawah, kami mohon baik ketua RT maupun ketua RW-nya diajarkan dulu Pak Bintek, jangan jadi seolah-olah mereka nanti nggak tahu Pak, malah ketua KPPS yang ngajarin Pak RW sama ketua RT. Nah itu Pak ya, kami mohon mudah-mudahan bisa terjawab dengan singkat. Satu lagi terkait dengan Diskup Capil, ini permohonan Pak, mudah-mudahan memberikan pelayanan. Karena begini, rekan-rekan kami yang di Kopti Banten ini Pak, kadang penduduknya aslinya dari misalnya dari Tasik segala, SNE Udubilah, kenapa ngurusin pindah ke Kota Serang teh, tapi kalau istri dia gitu tuh sesat, nah gitu. Mudah-mudahan tolong memberikan pelayanannya yang semudah mungkin, tidak mempersulit, karena dia ingin menetap di sini kan harus juga dicoret di sana. Keterkaitannya nanti untuk pemilih juga Pak. Itu saja Pak.
Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tiap-tiap kelurahan masih merawat DPT? Kemudian yang kedua, sudah berapa persen pemutahiran data pemilih berkelanjutan? Ini saya menjawab yang pertanyaan pertama aja, nanti berapa persennya Pak Nana sebagai koordinator divisi data gitu ya. Nah, apakah tiap-tiap kelurahan masih merawat DPT? Ya tentu kalau DPT ini kan dia masa berlakunya itu saat pemilu atau pilkada begitu kira-kira Pak Kino ya. Jadi kalau misalnya kelurahan merawat DPT atau enggak, ya jawabannya enggak. Tapi sepanjang itu maka ya DPT itu menjadi dirawat di kelurahan karena ada ad hoc. Kalau di luar pemilu atau pemilihan kan nggak ada ad hoc ya. Nggak ada yang namanya PPS, nggak ada yang namanya PPK. Nah, kemudian lanjut PPI ya, Kang Agus ya. Terkait dengan pemilih meninggal, kemudian bayi lahir. Nah ini tentu perlu dipahami ya bahwa ini juga salah satu persoalan yang tadi saya bahas gitu loh. Jadi jangan sampai ke depan nih pada saat pemilu 2024 atau pemilihan pilkada itu yang meninggal muncul lagi. Jadi perlu dipahami begini Kang Agus, bahwa data kita DPT itu bersumber dari DP4. DP4 itu dari Dirjen Dukcapil ya. Untuk kasus yang meninggal ternyata saya juga baru paham Kang Agus. Ternyata orang yang meninggal itu selama keluarganya tidak membuat akte kematian di Disdukcapil, maka namanya itu masih ada. Gitu loh. Nah, masyarakat kita ini karena nggak ada kebutuhan, biasanya kan yang ngurus akte kematian itu kan hanya kebutuhan pensiun, asuransi, kan gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kayak punten-punten ngurus tani dan lain sebagainya, yang nggak punya kepentingan ngurus akte kematian, mereka ya keluarganya meninggal ya udah nggak dibuat itu akte kematian. Ternyata Kang Agus, kalau tidak dilaporkan itu namanya masih ada. Yang muncul lagi. Gitu, masih ada namanya itu, masih hidup di Disdukcapil itu. Nah, kita berupaya, kita juga di tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, kita minta waktu itu, bisa nggak sih Disdukcapil nih kira-kira ketika ada tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU Kota Serang yang meninggal dunia khususnya, kemudian datanya langsung dicoret oleh Disdukcapil di data Dukcapilnya tuh, gitu ya. Oh ternyata nggak bisa. Jadi ada prosedur yang harus dilalui, gitu ya. Jadi keluarga atau ahli waris yang melaporkan gitu, ada syarat-syarat tertentu. Jadi begitu kira-kira Kang Agus ya, untuk yang meninggal kemudian muncul lagi. Nah selain itu ada juga faktor di mana biasanya kalau sudah pemutahiran data itu di tahapan pemilu atau pilkada, itu kan ada namanya PPDP ya. Iya. PPDP atau Pantarli lah. Nah, ini juga yang kita sebetulnya PPDP ini sudah kita bintek juga Kang Agus. Hanya banyak juga PPDP yang nakal karena dia ngerasa bisa weruh kita mau wargane malah wong RT kita iya mah RT orang gitu kan. Apa orang mah iya ayah. Jadi kerjanya itu cuma di Tembak. iya di meja doang gitu. Dia harusnya kan PPDP itu kan mencoklit, datang ke rumah-rumah, pastikan si Fulan ada apa enggak, si Fulan masih hidup apa enggak, si Fulan betul apa enggak alamatnya di situ. Nah itu harusnya PPDP itu. Nah cuma memang PPDP ini ya ada yang nakal juga kan, dia cuma cukup di atas kertas saja begitu loh. Jadi ada checklist. Nah tentu ini juga yang menjadi perhatian kita ke depan ketika kita menemukan PPDP yang nakal itu ya akan kita berikan punishment. Kira-kira begitu Kang Agus ya. Iya. Selanjutnya Pak Nanas untuk berapa persen pemutahiran data? Ini terkait progres ya. Progres. Kalau kita lihat BA terakhir, silakan benar-benar di website KPU ya. Ada BA terakhir bulan Januari itu data kita itu 471
471 671. Kalau kita berkaca dari DPT sebelumnya di pemilu 2019 461 340 ya, 340. Ada progres, berarti selisih sekitar 200 ribu ya. Nah, 200 ribu seperti itu.